Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan kinematika gerak. Kali ini kita akan membahas tentang gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Masih pada rangkaian gerak lurus ya. Yang pertama, kita lihat gerak vertikal ke atas. Pada peristiwa gerak vertikal ke atas, benda diberikan kecepatan awal. Pada gerak vertikal ke atas ini, benda akan mengalami perlambatan ya, sehingga yang berlaku sama seperti gerak lurus berubah beraturan untuk diperlambat. Jadi untuk gerak vertikal ke atas ini ya, hal yang harus diperhatikan betul-betul itu adalah harus memiliki kecepatan awal ya. Jadi harus memiliki kecepatan awal. Karena suatu benda tidak akan bergerak kalau tidak memiliki karena suatu benda tidak akan bergerak ke atas kalau tidak memiliki kecepatan awal. Nah, di sini karena dia geraknya ke atas, lama-kelamaan kecepatannya berkurang ya, sehingga dilihat di gambar dari awalnya dia kecepatannya v0 ya, v0, kemudian sampai ke atas. Nah, setelah pada saat titik tertinggi, perhatikan, titik tertinggi, maka V-nya adalah 0. Nah, atau di sini V itu adalah VT ya, VT. VT-nya adalah 0. Jadi pada saat titik tertinggi, VT-nya atau kecepatan akhirnya itu adalah 0. Sehingga pada saat VT-nya 0, benda akan bergerak kembali ke bawah. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, semua rumus gerak vertikal itu menggunakan rumus-rumus GLBB. Kita ingat kembali, itu ada VT sama dengan V0 plus minus AT. Kedua, itu ada S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Yang ketiga, itu ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, cuma perlu diingat, karena pada gerak vertikal ya, yang kita harus ganti itu adalah percepatan. Kalau gerak lurus dia horizontal, maka percepatannya digunakan A dan jarak itu adalah S. Tetapi kalau untuk gerak vertikal, perlu diingat, untuk A percepatan itu diganti menjadi percepatan gravitasi. Kemudian untuk S jaraknya diganti menjadi H, yaitu ketinggian. Sehingga dalam rumusnya pun A diganti dengan G dan S diganti dengan H. Kalau pada GLBB horizontal, dia ada rumus percepatan adalah delta V per delta T, tetapi untuk rumus gerak vertikal, maka A-nya kita ganti dengan G, sehingga G adalah delta V per delta T. Pada GLBB itu ada dipercepat dan diperlambat. Kalau kecepatannya semakin bertambah, maka disebut dengan percepatan. Kalau kecepatannya berkurang, disebut dengan perlambatan. Nah, untuk gerak vertikal ke atas, benda akan mengalami perlambatan karena kecepatannya semakin lama semakin berkurang. Bisa dilihat pada gambar, makin ke atas pada saat titik tertinggi, V-nya atau VT-nya sama dengan 0 sehingga dia kembali lagi ke bawah. Kita lihat persamaan-persamaan untuk gerak vertikal ke atas. Yang pertama itu adalah VT sama dengan V0 min GT. Kenapa negatif? Karena perlambatan. Yang kedua itu ada H ya. Kalau yang kedua di GLBB itu ada S ya, nih. S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat, maka untuk gerak vertikal ke atas dirubah menjadi H sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Yang ketiga rumusnya menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang GH. Keterangannya bisa dibaca di mana G adalah percepatan gravitasi, V0 kecepatan awal, VT itu kecepatan akhir atau setelah waktu tertentu, dan H adalah tinggi yang dicapai benda.
Nah, kita lihat untuk persamaan gerak di titik tertinggi masih pada gerak vertikal ke atas ya. Jadi pada saat di titik tertinggi, Vt-nya diingat, Vt-nya atau V-nya itu adalah 0 ya. Kecepatan pada saat titik tertinggi itu adalah 0. Sehingga dia akan turun lagi ke bawah. Nah, di sini persamaannya akan berlaku di titik tertinggi. Kita lihat, sebetulnya ini adalah diturunkan dari besaran-besaran pada graf vertikal ya. Nah, yang pertama dilihat T naik sama dengan V0 per G. Ini awalnya adalah dari rumus untuk Vt sama dengan V0 min GT. Ya. Nah, karena pada saat titik tertinggi Vt-nya adalah 0, sehingga G kali T sama dengan V0. Maka, waktu yang dibutuhkan untuk naiknya itu adalah sebesar T sama dengan V0 per G. Ini dari rumus ini ya. T sama dengan V0 per G. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk naik itu adalah V0 per G. Atau kecepatan awal dibagi gravitasi. Nah, Hmax, apa itu Hmax? Adalah ketinggian maksimum. Di sini itu ketinggian maksimum kita sebut dengan Hmax. Untuk rumus Hmax didapat dari awal murah rumus GLBB, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH ya. Karena untuk titik tertinggi, khusus untuk titik tertinggi, Vt-nya adalah 0 ya. Maka 0 sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Atau V0 kuadrat sama dengan 2GH. Maka Hmax-nya menjadi V0 kuadrat per 2G. Nah, ini yang didapat. Untuk waktu turunnya dari B ke A ya, maka berlaku sama dengan waktu naik, yaitu V0 per G. Kalau ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk naik, kemudian sampai kembali lagi, sampai turun lagi, atau dengan kata lain adalah waktu naik dan turun, itu adalah menjadi 2 kalinya waktu naik atau 2 kalinya waktu turun, sehingga bisa dirumuskan sebagai T naik dan turun itu adalah sama dengan 2 kali V0 per G. Contoh soal, pada sebuah lomba lari, pistol ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan 50 meter per sekon dan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan setelah 3 sekon, tinggi peluru setelah 4 sekon, dan kecepatan setelah menempuh 60 meter. Oke. Kita bahas satu persatu dari diketahuinya. Diketahuinya adalah kecepatan awal ya. Oke, V0. V0 sama dengan 50 meter per sekon. Percepatan gravitasi G 9,8 meter per sekon kuadrat. Tentukan ya, ditanya berarti. Ditanya adalah yang A itu kecepatan setelah 3 sekon ya, atau V pada saat T sama dengan 3 sekon. Kemudian yang B, tinggi peluru, maka dia H setelah 4 sekon. Kemudian yang C itu adalah kecepatan setelah menempuh 60 meter, maka Vt setelah H-nya adalah 60 meter. Oke, untuk yang A dia Vt setelah T-nya 3 sekon ya. Nah, kita coba jawab. Yang pertama, kita harus masukkan rumus yang berhubungan dengan diketahuinya dulu. Kalau ditanyanya Vt, maka kita pakai rumus yang pertama, yaitu Vt sama dengan V0 min G kali T. Minus ya, karena dia adalah vertikal ke atas.
sama dengan VT-nya masukkan 50 dikurang G-nya 9,8. Nah, T-nya pada saat 3 sekon. Kita masukkan T-nya 3. Maka 50 dikurang 9,8 kali 3, 29,4. Hasilnya adalah 20,6 meter per sekon. Ini yang A. Untuk yang B, dicarinya adalah H. Maka kita menggunakan rumus H sama dengan V0 dikalikan T dikurang setengah GT kuadrat. Sama dengan V0-nya 50, T-nya karena setelah 4 sekon ya, maka T-nya 4 dikurang setengah, G-nya 9,8, T-nya 4 kuadrat. Oke. Sama dengan 200 dikurang 78,4, hasilnya adalah 121,6. Karena dia ketinggian, maka dalam satuan meter. Ini untuk yang B. Kemudian untuk yang C, dicarinya adalah VT setelah menempuh 60 meter. Maka kita menggunakan rumusnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Sama dengan V0-nya tetap pakai yang 50 pangkat 2, 50 kuadrat ya, min 2 kali 9,8 kali H-nya adalah 60. Maka hasilnya IT kekar 2500 dikurang 1176. Oke, sama dengan akar 1324. Maka VT-nya sama dengan 36,39. VT adalah kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon. Contoh soal selanjutnya. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Maka langsung diketahuinya adalah V0 ya. Kecepatan awal V0 30 meter per sekon. Jika G gravitasinya langsung masukkan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan. Maka ditanyanya adalah A. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Maka T max ya. Kemudian yang B adalah tinggi maksimum yang dapat dicapai benda dari tanah. Berarti H max. Kemudian yang C, kecepatan benda saat T 2,5 sekon. Kecepatan benda berarti itu adalah VT yang dicari. Saat T sama dengan 2,5 sekon. Kita jawab satu persatu. Untuk yang A, untuk mencapai titik maksimum, VT-nya sama dengan 0. Ya. Nah, jadi untuk mencari T max-nya, kita bisa gunakan rumus VT sama dengan V0 min G kali T. T-nya T max. Boleh langsung T max karena VT-nya sudah 0. VT-nya masukkan 0, V0-nya adalah 30, dikurang G-nya 10 kali T max. T max-nya adalah 30 dibagi 10 sama dengan 3 sekon. Atau boleh tadi ada rumus langsung di mana T max itu adalah V0 per G langsung. V0-nya langsung masukkan 30, G-nya 10. Hasilnya sama menjadi 3 sekon ya. Nah, untuk yang B kita mencari H max. Rumus H max sama dengan V0 kali T max ya, kali T karena
sudah ada T-max, kita menggunakan T-max dikurang setengah G kali T kuadrat atau T-max boleh. Maka masukkan angkanya, V0-nya 30, T-max-nya tadi kita sudah dapat 3 sekon, dikurang setengah kali G 10, T-nya 3 kuadrat, sama dengan 90 dikurang 45, sehingga hasil H max-nya adalah 45 meter. Untuk yang C, kita mencari kecepatan akhir pada saat waktunya 2,5 sekon. Maka kita dapat menggunakan rumus Vt sama dengan V0 min G kalikan T. V0-nya 30 kali G 10, T-nya yang digunakan adalah pada saat 2,5. Oke, maka 30 dikurang 25, hasilnya kecepatan benda pada saat 2,5 sekon adalah 5 meter per sekon. Kedua, gerak vertikal ke bawah. Pada peristiwa gerak vertikal ke bawah, benda diberikan kecepatan. Sehingga dengan adanya pengaruh gravitasi bumi, kecepatannya semakin lama semakin cepat. Nah, jadi kalau gerak vertikal ke bawah, dia masih memiliki kecepatan awal. Dan karena dia geraknya semakin lama kecepatannya bertambah, maka geraknya termasuk GLBB dipercepat. Nah, jadi kita bisa lihat H-nya itu adalah ketinggian benda dari titik awal ke tanah. Nah, di situ kecepatan awalnya V0-nya di atas. V0-nya di atas karena dia vertikal ke bawah, maka gerakannya dia adalah menuju ke tanah. Nah, kemudian pada saat di atas tanah ya, mencapai tanah, dia menjadi Vt. Di sini boleh Vt, boleh Vmax, V maksimum ya, atau Vt kecepatan selama beberapa selang waktu sampai mencapai tanah. Nah, persamaan yang digunakan maka masih sama dengan gerak vertikal ke atas, cuma bedanya percepatan gravitasinya adalah positif karena termasuk percepatan. Yang pertama rumusnya menjadi Vt sama dengan V0 plus Gt. Yang kedua, H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah Gt kuadrat. Yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. G itu adalah percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat. V0 kecepatan mula-mula atau kecepatan awal dalam meter per sekon. Vt kecepatan setelah waktu tertentu. Dan H adalah ketinggian yang dicapai benda dalam meter. Contoh soalnya, seseorang melemparkan batu vertikal ke bawah dari sebuah menara dengan kecepatan 5 meter per sekon. Maka langsung bisa ditulis, diketahuinya adalah, ini adalah soal gerak vertikal ke bawah ya. Diketahuinya kecepatan awal, maka kecepatan V0 sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah A, kecepatan batu setelah 4 sekon. Maka ditanya kecepatan batu Vt ya. Vt setelah T-nya adalah 4 sekon. Yang B adalah jarak yang ditempuh. Maka kalau jarak yang ditempuh adalah pertanyaannya H. Setelah kecepatannya, maka kalau kecepatan menjadi Vt ya. Vt-nya 15 meter per sekon. Oke, kita jawab. Untuk yang A, ditanyanya Vt, terus kita pakai rumus Vt sama dengan V0 plus ya, positif ditambah karena dia merupakan percepatan. Jadi kalau gerak vertikal ke bawah itu adalah percepatan, kalau gerak vertikal ke atas adalah perlambatan.
Jadi VT kuadrat sama dengan V0 ditambah G kali T. Masukkan V0-nya 5, G-nya 9,8, T-nya 4. Maka hasilnya adalah 44,2 meter per sekon. Ini adalah kecepatan batu setelah 4 sekon. Untuk yang B, pertanyaannya adalah jarak. Maka kita menghitung jarak dengan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. VT-nya 15 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 2 kali 9,8 H yang akan kita cari. 225 sama dengan 25 ditambah 19,6 H. Maka 225 dikurang 25 sama dengan 19,6 H. Maka 200 sama dengan 19,6 H. Sehingga H sama dengan 200 dibagi 19,6. Maka H-nya atau jarak yang ditempuh setelah kecepatannya 15 meter per sekon adalah 10,2 meter. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Next, kita ke gerak jatuh bebas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.